Oke, selamat sore deh. Oke ya, kayaknya sore hari ini semangat kali ya. Jelas, oke. Nah, jadi pertemuan kita sore hari ini, kebetulan kita ini pertemuan pertama ya untuk semester genap. Nah, jadi di pertemuan pertama di kelas 11 Purmer, kita akan membahas yang namanya termokimia. Nah, untuk termokimia pada pertemuan sore hari ini, apa aja yang akan kita pelajari? Jadi yang pertama kita akan belajar yang namanya sistem dan juga lingkungan. Nah, yang kedua kita akan bahas yang namanya reaksi termokimia. Dan yang ketiga kita akan membahas yang namanya persamaan termokimia. Nah, kakak mau tanya untuk Iskia di sekolah udah masuk termokimia? Sudah sampai mana? Sudah sampai standar apa namanya? Standar apa nih? Standar internasional. Yang ketiga. Yang ketiga entalpi pembakaran standar. Iya. Berarti sudah sampai. lupa sih. Berarti kalian sistem dan lingkungan sudah ya kan? Udah, berarti reaksi termokimia juga sudah kalau kayak gitu karena kalian sudah mulai membuat reaksi kimia untuk entalpi pembentukan sudah, penguraian sudah, pembakaran juga sudah. Oke. Nah, jadi deh kalau begitu tidak begitu sulit lagi kakak untuk mengajarkan ini ya karena kalian sudah belajar di sekolah. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara yang namanya termokimia. Nah, termokimia itu kan cabang dari suatu ilmu kimia di mana dia mempelajari yang namanya energi di dalam reaksi kimia. Nah, energi di dalam reaksi kimia itu dikenal dengan nama entalpi. Energi di dalam reaksi kimia itu dikenal dengan nama entalpi. Nah, entalpi itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu adalah perubahan dari entalpinya. Ada yang dikenal dengan nama delta H. Oke. Ya betul. Delta H yang bisa dihitung kakak. Nah, jadi kalau kakak tanya sama adik ini kan kalau kita berbicara yang namanya termokimia, dia mempelajari yang namanya energi ya, mempelajari yang namanya perubahan energi. Energinya nggak bisa dihitung, entalpinya nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu adalah perubahan dari suatu energinya. Nah, jadi kalau kita di dalam mereaksikan zat-zat kimia, mereaksikan suatu reaksi kimia, di situ akan selalu menghasilkan yang namanya perubahan energi. Di situ akan menghasilkan yang namanya perubahan energi. Oke. Nah, kalau kakak punya contoh, misalkan aksan ya. Aksan contohnya itu melarutkan gula ya, atau melarutkan garam pun bisa. Nah, melarutkan garam di dalam air, kira-kira di situ terjadi perubahan energinya bagaimana aksan? Terjadi perubahan energi nggak di situ? Terjadi kak. Jadi setiap kita melakukan namanya reaksi itu pasti akan selalu terjadi yang namanya suatu perubahan energi. Energinya itu bisa nanti perubahannya nilainya itu positif ataupun negatif. Dia tergantung nanti dari jenis reaksinya. Oke ya. Nah, jadi kalau begitu kita sekarang mau bahas yang di dalam termokimia, komponen-komponen yang terdapat di dalam termokimia, salah satunya itu ada dikenal dengan nama sistem dan juga lingkungan. Iya, ada yang dikenal dengan nama sistem dan juga lingkungan. Oke. Nah, kalau kakak katakan sistem, nah yang dikatakan dengan sistem itu apa ya kak? Ya oke. Nah, jadi kalau kita berbicara yang namanya sistem di dalam termokimia, maka sistem itu merupakan segala sesuatu ya dia. Jadi kalau dikatakan dengan sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian ya. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau dikatakan diteliti perubahan energinya. Itulah yang dikatakan dengan sistem. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Oke. Silakan masuk kalian. Nah, lalu yang kedua
Yang kedua ada istilahnya apa Kak? Yang kedua ada istilahnya adalah lingkungan. Nah, kalau dikatakan dengan lingkungan, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Iya, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Segala sesuatu di luar sistem. Nah, kita tahu sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Nah, lalu kalau dikatakan dengan lingkungan, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, misalkan gini, kalian mau buat yang namanya kopi. Kalian mau buat larutan kopi atau air kopi. Nah, ketika Ade mau buat air kopi, di situ kan yang Ade lakukan, Ade harus punya kopi, gula, dan juga air. Lalu harus ada wadahnya kan? Ya. Harus ada wadah dengan sendoknya. Jadi ketika mau buat kopi, Habib punya kopi, gula, air panas, gelas, dan juga sendok. Nah, lalu Habib mencampurkan antara gula, kopi, dan air panas di dalam gelas, diaduk dengan menggunakan sendok. Yang kalian perhatikan apanya? Gulanya. Larut dulu. Gulanya udah terlarut belum? Rasanya. Rasa itu ditimbulkan dari apa? Dari banyaknya jumlah kopinya, dari banyaknya airnya, dari banyaknya gulanya, benar? Bukan gelasnya yang kalian perhatiin kan? Ih, cantik kali gelasnya, gak gitu pula ya kan? Pasti yang menjadi fokus perhatian kalian itu adalah kalau saya buat kopinya 2 sendok, kira-kira supaya rasanya manis-manis seperti kalian itu, gitu kan? Gulanya harus berapa banyak gitu? Terus air panasnya harus berapa? Benar kan Nabi ukurannya seperti itu kan? Berarti itu yang kalian perhatikan tadi itulah yang dikenal dengan nama sistem. Itulah yang dikenal dengan nama sistem karena itu yang menjadi pusat perhatian kalian. Nah, lantas yang menjadi lingkungan itu apa? Yang menjadi lingkungan itu adalah si gelas dengan sendok karena itu hal-hal di luar daripada sistem. Paham? Nah, sekarang kakak punya contoh, misalkan Habib melarutkan batu kapur di dalam gelas labu Erlenmeyer. Nah, kalau airnya 100 ml, misalkan ya, batu kapurnya itu sebanyak 1 gram, suhunya 5 derajat Celcius, misalkan. Nah, kalau batu kapurnya ditambah lagi jadi 2 gram di air 100 ml, suhunya menjadi 7 derajat Celcius. Nah, yang menjadi pertanyaan kakak, reaksi antara batu kapur dengan air tadi di dalam labu Erlenmeyer itu yang menjadi sistem apanya? Ya, yang kapur sama airnya itu. Apa Aksan? Yang kapur sama airnya itu. Iya, yang kapur dengan air. Kenapa? Karena itu memang menjadi fokus perhatian kalian kan? Kak, kalau saya tambahkan kapurnya sekian gram, suhunya jadi berapa ya? Nah, kalau kapurnya dinaikkan lagi jadi sekian, suhunya jadi berapa ya? Itu menjadi perhatian kalian kan? Berarti itu yang dikatakan dengan sistemnya. Nah, lantas yang dikatakan dengan lingkungannya apa? Iya, lagu Erlenmeyer yang digunakan untuk mereaksikannya. Sampai sini paham beda antara sistem dengan lingkungan? Paham ya? Oke. Nah, kalau begitu deh, sekarang kita lihat. Nah, sistem di dalam termokimia ini terbagi menjadi 3 ya dia. Sistem di dalam termokimia ini terbagi menjadi 3. Nah, apa aja Kak? Jadi sistem yang pertama ini dikenal dengan nama sistem terbuka. Nah, kalau dikatakan dengan sistem terbuka, maka ini artinya di dalamnya itu memungkinkan terjadinya pertukaran yang namanya kalor antara sistem dengan lingkungan. Terjadi pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan dan juga terjadinya pertukaran materi. Nah, ini dikatakan dengan sistem terbuka. Di dalam sistem terbuka itu terjadi yang namanya pertukaran kalor dan juga materi. Jadi kalau kalian membakar kayu misalkan,
di dalam wadah terbuka. Di situ kalian bisa rasakan panasnya kan, Dek? Bisa. Nah, ada nggak pertukaran materinya? Ada. Karena dia ketika dibakar asap itu bisa keluar, abunya juga bisa keluar gitu kan. Nah, itu yang dikatakan dengan pertukaran materi di dalam sistem terbuka. Nah, lalu yang kedua, sistem di dalam termokimia ini ada dikenal dengan istilah sistem tertutup. Kalau ada yang dibuka, pasti ada yang ditutup ya, Dek ya. Nah, sistem terbuka tadi dia memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan dan juga terjadinya pertukaran materi. Nah, untuk sistem tertutup ini bagaimana, Kak? Jadi kalau dikatakan dengan sistem tertutup, maka di dalam sistem tertutup ini, di sini dia memungkinkan yang namanya terjadinya perpindahan kalor. Di sini dia terjadi perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Tetapi di sini tidak terjadi yang namanya perpindahan materi. Tapi di dalam sistem tertutup tidak terjadi yang namanya perpindahan materi. Oke. Nah, di dalam sistem tertutup itu terjadi yang namanya perpindahan kalor, tetapi dia tidak terjadi yang namanya perpindahan suatu materi. Jadi kalau sistem tertutup ini dia menganut hukum kekekalan massa. Masih ingat kalian hukum kekekalan massa? Atau hukum Lavoisier? Nopal ini nggak nopal ini? Gaspal kata Axenfeld. Nopal ingat hukum kekekalan massa? Atau Gazel? Assalamualaikum kan Gazel. Atau Kalika ingat? Masa ini buat jadi energi. Masa ini jadi energi. Itu tadi Mas Eri. Itu tadi maksud Gazel. Sepakat dengan Kalika gitu ya. Oke, Zela mau nambahin lagi? Oh enggak, kata Zela. Cukup Kak gitu ya. Oke, nah jadi kan deh kalau sistem tertutup ini kan dia tidak terjadi perpindahan kalor, tapi dia di situ tidak terjadi perpindahan materi. Ini sesuai seperti hukum kekekalan massa waktu kalian belajar stokiometri ya, atau dikenal dengan hukum Lavoisier, bahwasanya massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kalau kita melakukan reaksi di dalam wadah tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Misalkan Akdan bakar kayunya 10 gram. Kayu dibakar jadi arang kan, Dek? Nah, arang dengan abu yang dihasilkan itu juga sebanyak 10 gram. Kalau itu dilakukan di dalam ruang tertutup, di dalam wadah tertutup, di dalam sistem tertutup. Nah, kita bisa rasakan panasnya. Kalian bakar kayu ini di dalam wadah tertutup, di dalam gelas tertutup atau Panas mangkok dong, tertutup. Kalian bisa nggak rasakan panasnya? Rasa kok di film? Dari sekitarnya nggak rasa panas? Panas. Panas kan? Panas kan? Iya. Kenapa kalian bisa rasakan panas? Karena di situ terjadi yang namanya perpindahan kalor, perpindahan energi. Tapi di situ tidak terjadi yang namanya perpindahan materi. Kenapa? Namanya wadahnya tertutup. Kalau udah tertutup bisa nggak dia mau keluar? Tidak. Itulah yang dikatakan dengan sistem tertutup. Oke. Nah, lalu yang ketiga ada apa, Kak? Yang ketiga ada yang namanya sistem terisolasi. Nah, kalau dikatakan dengan sistem terisolasi ini bagaimana, Kak? Jadi di dalam sistem terisolasi di sini tidak memungkinkan terjadinya. Jadi di sini tidak terjadi perpindahan kalor. Tidak terjadi perpindahan kalor dan juga materi. Jadi di dalam sistem terisolasi tidak terjadi yang namanya perpindahan kalor dan juga perpindahan materi. Kira-kira contohnya apa, Kak? Jadi contoh dari sistem terisolasi itu misalkan adalah air di dalam termos. Nah, kalau air di dalam termos, airnya tetap panas nggak ya? Panas. Kita bisa rasakan panasnya dari luar? Enggak. Jadi tidak terjadi perpindahan kalor. Ada materi yang keluar nggak dari situ? Enggak, karena tertutup wadahnya kan dan terisolasi. Oke. Jadi itu yang dikatakan dengan sistem terisolasi. Nah, sampai sini ada yang mau Adik tanyakan tentang sistem dan lingkungan? Any question? No. Kalau ada coba buka bank aktivitasnya.
lihat cek konsep nomor 4 kalau kakak nggak salah. Biasa kalau nggak salah betul ya kan? Nah, bukalah bang aktivitasnya. Mau dari buku boleh, mau dari HP-nya silakan. Kenapa kalian lihat si Aksan? Aksan tuh ke kamar mandi, oleh pandangnya Aksan ke kamar mandi. Mau ikut tuh Pak? Hah? Mau ikut. Oh menerangi hati. Memang memandang wajah Aksan itu teduh gitu ya? Apalagi rambut yang pendeknya. Keren. Ayo Nabila, udah dibuka. Soal nomor 4 ya? Yang berhubungan dengan sistem dan lingkungan. Iya, Ruby. Iya. Iya, dah. Oke, coba kakak kasih waktu 30 detik, pasti kalian bisa jawabnya. Apa? Nopal jawab? B. Nopal jawab B. Kalista? B. Oh, belum bisa. Habib juga B. Ikut jawaban Nopal. Jadi kalau Nopal belok, rupanya masuk ke got, Habib ikut. Kalau Habib ngebaca soal langsung bilang B. Hayu. Ya kan, dengan kakak kan tadi mengingat namanya siapa? Hayu. Kalau udah 1 tahun nggak jumpa, Hayu. Udah ingat nggak sekarang? Ayo Syega. Arjun baru masuk ya, Dek? Ya. Siksa suruh jawab Kak. Jangan lah, kata nanti ada bagian untuk Arjun. Udah lewat 30 detik ini kan? Ayo nomor 4 apa jawabannya? B. Hiskia juga B, Kalika B. Nabila B. B antara Ikut aja Kak, B kata. sama C. Enggak, A sama B masih antara B kata Nabila. Nabila masih sepakat sebagian Nabila. sebagian lingkungan. gak sepakat. Belum bisa dibuka. Coba lihat Kalista. Pakai atau bisa Kak? Pakai atau? Ah. Oh Kak, kalau nggak B C, kalau nggak C D, kalau Ya. nggak D E. Iya. Ya betul itu. Kalau nggak A B, kalau A B C. C. Kalau C D, kalau D E. Udah nggak ada F kan gitu kan. Oke, kita lihat soal nomor 4. Ruby membuat larutan parfum dengan bantuan pemanas. Ia menggunakan tabung reaksi sebagai wadah campuran bahan. Jika Ruby menggunakan air sebagai pelarut dan juga media pemanas, yang berperan sebagai sistem dan lingkungannya adalah Maaf kali. tabung reaksi. Menggunakan air sebagai pelarut dan juga media pemanas. Berarti yang menjadi keluar. Berarti yang menjadi perhatian kalian itu siapa? Air dan pemanas ya. Lantas yang menjadi sistemnya apanya nih? Tabung reaksi. Yang menjadi lingkungannya tabung reaksi. Yang menjadi sistemnya adalah Kedua jenis airnya. iya, air pelarut sebagai sistem, sedangkan Air pelarut sebagai lingkungan. Terus yang D-nya kedua jenis air sebagai lingkungan, sedangkan kedua air sebagai lingkungan. Nggak mungkin sistem air pelarut sebagai lingkungan. Berarti jawabannya benar adalah A sama B. Kedua jenis air sebagai lingkungan. jawabannya yang Yang A atau B? Nomor 4, Aksan bingung apa Kak katanya kayak gitu. Udah lewat 30 detik ini. Ayo, kira-kira apa jawabnya? Ruby membuat parfum, dia melarutkan air sebagai pelarut dan pemanas gitu kan? Di dalam tabung reaksi. Nah, yang menjadi sistem apanya? Tabungnya kok dibuat dari air kan? Sebagai pelarut dengan pemanas. Berarti kedua air itu sebagai sistem. Berarti tabung reaksi sebagai Lingkungan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti sistem dan lingkungan sudah kita bahas ya, sudah kita pahami. Oke. Nah, jadi kalau coba kakak minta ulang sama Gazel, sistem itu apa aja ya? Sistem itu apa? Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Iya, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian Gazel. Oke. Nah, kalau kayak gitu, kita lanjutkan yang kedua ya, Dek. Nah, yang kedua adalah reaksi termokimia. Nah, jadi reaksi termokimia ini
berdasarkan perubahan harga energinya ya dek, berdasarkan perubahan harga entalpinya. Nah, di mana reaksi termokimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi apa kak? Jadi yang pertama ada dikenal dengan nama reaksi eksoterm. Oke, yang pertama adalah reaksi eksoterm. Nah, kalau dikatakan reaksi eksoterm, ekso biasa luar ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan dengan reaksi eksoterm, di mana reaksi eksoterm ini adalah reaksi yang sistemnya melepaskan kalori. Ya, sistem melepas yang namanya kalor. Kemana dilepas kak? Dia melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi kalau kakak gambarkan, misalkan ini adalah gambar dari sebuah sistem. Ini sistem ya. Berarti tanda panahnya kemana? Dia melepas kalor. Berarti ada tanda panahnya ke arah luar. Iya. Sistemnya ini melepas yang namanya kan kalor. Ini melepas kalor kemana? Ini dia ke lingkungan. Jadi sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan. Oke. Nah, karena sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan, di sini terjadi yang namanya kenaikan suhu deh. Terjadi yang namanya kenaikan suhu. Jadi kalau terjadi kenaikan suhu artinya apa? Suhu kedua lebih besar daripada suhu pertama. Kalau dia terjadi kenaikan suhu, apa yang bisa kita rasakan? Berarti di sekitarnya kita bisa merasakan yang namanya panas. Nah, lalu yang ketiga, harga perubahan entalpi atau harga delta H-nya ini sebesar negatif kilojoule per mol. Nah, jadi kalau dia reaksi eksoterm, harga perubahan entalpinya sebesar negatif. Kenapa bisa negatif kak? Jadi deh, kalau kita mau mencari nilai delta H itu dihitung dari entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan. Nah, kalau harga delta H-nya negatif, artinya apa? Berarti produknya lebih kecil daripada reaktan kan? Maka dia bisa harganya negatif. Jadi kita tahu bahwasanya harga entalpi produk ini lebih kecil daripada entalpi reaktan, sehingga harga perubahan entalpinya sebesar negatif. Oke, jadi kalau ekso dia sistemnya melepas kalor ke lingkungan, lalu dia terjadi namanya kenaikan suhu sehingga kita bisa merasakan panas di sekitarnya. Lalu harga perubahan entalpinya sebesar negatif. Nah, jadi kalau kakak punya contoh, kalian sedang membuat api unggun. Ini lagi camping nih, kalian buat api unggun. Apa tujuan kalian buat api unggun? Menghangatkan. Tapi kalian nggak masuk ke dalam apinya kan? Cukup di sekitarnya saja kan, Dek? Nah, cukup di sekitarnya saja terasa hangat. Kenapa kalian bisa rasakan hangat? Karena ada api gitu. Karena mengeluarkan apa Zela? Menghasilkan panas, kalor kan? Karena di situ terjadi perpindahan kalor kan? Dari mana? Dari sistem ke lingkungan. Siapa sistemnya? Api unggun. Lingkungannya kita kan yang berada di sekitar api unggun bisa merasakan panas. Jadi pada saat kalian membuat api unggun, di situ terjadi yang namanya reaksi eksoterm, terasa panas. Kira-kira contoh apa lagi yang pernah kalian alami untuk reaksi eksoterm secara tidak sengaja? Rupanya ini adalah reaksi eksoterm gitu. Selain masak, hidupin petasan, begitulah, membakar sampah, selain itu yang dia terasa panas. Nengok kawan ranking 1 panas itu eksoterm gitu. Iya ada. Oke, kalian pernah nyuci pakaian nggak? Iya. Siapa yang nyuci? Wajah-wajahnya nggak pernah nyuci baju nih katanya. Aku pernah. Oh, kalian pernah. Kalian nyuci pakaian pakai deterjen bubuk. Oh iya, kalau panas pakai. Panas kan, kalau terasa kena di tangan panas kan. Nah, jadi pada saat
kalian mereaksikan antara deterjen dengan air, di situ terjadi yang namanya reaksi eksoterm, terjadi yang namanya kenaikan suhu, sehingga telapak tangan kita sebagai lingkungan itu bisa merasakan yang namanya panas. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi Kak, kalau grafik dari reaksi eksoterm ini bagaimana Kak? Oke ya. Jadi kalau Kakak gambarkan grafik dari yang namanya reaksi eksoterm. Oke. Nah, grafik dari reaksi eksoterm. Nah, untuk garis vertikalnya ini menyatakan yang namanya nilai dari entalpi. Nah, tadi dikatakan nilai produknya lebih kecil daripada reaktan. Berarti nilai entalpi reaktannya lebih besar kan, Dek? Berarti grafiknya ini entalpi reaktan di atas. Berarti untuk entalpi produknya di bawah. Nah, ini adalah reaktan. Entalpi reaktan, ini adalah entalpi produk, sehingga harga delta H-nya negatif. Karena untuk mencari delta H itu dicari dari entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Kalau produknya lebih kecil daripada reaktan, kan hasilnya lebih kecil dari 0 kan? Sehingga harganya negatif. Oke ya? Nah, ini untuk reaksi eksoterm. Nah, yang kedua adalah reaksi endoterm. Nah, untuk reaksi endoterm ini kebalikan daripada reaksi ekso. Kalau ekso sistemnya melepas kalor ke lingkungan, berarti kalau endo iya, sistem menyerap kalor. Iya, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Sistem menyerap kalor dari lingkungan. Jadi kalau sistem menyerap kalor dari lingkungan, berarti kalau kita gambarkan tanda panahnya ke dalam ya, tanda panahnya ke dalam. Oke. Nah, yang selanjutnya, kalau reaksi endoterm, di sini terjadi yang namanya penurunan suhu. Di sini terjadi penurunan suhu. Jadi kalau terjadi penurunan suhu berarti T1-nya lebih besar daripada T2. Karena dia suhunya turun, berarti rasa yang bisa kita rasakan rasa apa, Dek? Dingin, ya, rasa dingin ya, bukan rasa yang pernah ada. Oke, lalu yang ketiga, harga perubahan entalpinya bagaimana, Kak? Harga delta-nya sebesar positif kilojoule per mol. Positif kilojoule per mol. Kenapa bisa positif? Karena kalau dia reaksi endo, entalpi produknya lebih besar daripada entalpi reaktan. Jadi kalau kita hitung nilai delta H-nya, delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan, maka ini hasilnya lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, sehingga dia harganya positif. Oke, jadi kalau kita gambarkan grafiknya berarti tinggal kebalikan dari si EXO ya dia. Kalau kita gambarkan grafiknya, grafik dari reaksi grafik endo, berarti ini nilai dari si entalpinya. Vertikal ini adalah entalpi. Berarti produknya di atas atau di bawah? Produknya lebih besar. Berarti reaktannya di bawah, produknya di atas kan? Berarti ini kalau kita gambarkan, ini reaktan, ini kembali produk. Ini entalpi dari si reaktannya, ini entalpi dari si produknya. Oke, nah contoh reaksi endo apa, Kak? Kalian tahu pupuk urea? Tahu. Kalian pernah melakukan pupuk urea di dalam air? Tidak pernah, kata Kalista. Jala pernah? Ketika Jala melakukan pupuk urea di dalam air, kayak mana airnya itu rasanya? Bukan rasa dirasa ya, tapi suhunya. Hah? Baru tahu Bapak pupuk urea dikeluarkan ke dalam air panas, kata Iskia. Dinginnya kayak air es? Nggak terlalu, tapi lebih dingin daripada air
biasakan begitu. Nah, kenapa? Itu terjadi penyerapan yang namanya kalor. Ureanya sistemnya itu menyerap yang namanya kalor sehingga terjadi penurunan suhu. Maka dia terasa dingin. Paham? Paham. Jadi kalau kalian punya es batu nih, ini ada piring nih. Piring itu sebagai lingkungan. Terus kalian punya es batu. Pokoknya es batu tuh lendirkan aja di atas piring. Lama-lama piringnya terasa dingin nggak? Dingin. Ketika itu berarti terjadi yang namanya penyerapan kalor, maka esnya jadi mencair. Dan jadi karena esnya mencair terjadi penurunan yang namanya suhu ya. Nah di situ terjadi yang namanya reaksi endoterm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah sekarang kalau kakak punya contoh seperti ini deh. Kakak punya contoh setengah gas N2 direaksikan dengan 3/2 gas H2 terbentuk yang namanya gas amonia NH3. Harga delta H-nya sebesar negatif 10 kilojoule per mol. Pertanyaan kakak, reaksi kakak ini reaksi ekso atau endo? Endo. Ekso atau endo? Arjun lah, Arjun. Ekso atau endo, Jun? Minus ya? Iya. Exo. Iya, reaksinya adalah ekso. Kenapa? Harga delta H-nya kan negatif. Kalau harganya delta H negatif berarti reaksinya ekso. Kalau harga delta H-nya positif berarti reaksinya Endo. Oke, sekarang buka bang aktivitasnya lagi. Hah? Boleh Jela ambil HP. Oke, coba lihat bang aktivitas cek konsep. Kakak pinjam buku Jela ya. Pak, angkanya juga kelihatan. Nggak tahu kita geser. Mau geser nanti potong pula. Udah? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nabila, Fidela, coba kak tengok dulu. Bang aktivitas Fidela ya. Nah, buka bang aktivitas cek konsep nomor 5 dengan nomor 6 deh. Nomor 5 dengan nomor 6. Oke. Nomor 5 kakak minta yang jawab Akdan. Dan Akdan Arif kan namanya. Kan manggilnya Arif gitu. Oh, kakak manggilnya Akdan. dan Arif, nah Arif kakak panggilnya. Apa Rik jawabannya Rik? Suci. Nomor 6 nanti kakak mau yang jawab Hiskia. Terus ya. gampang ini. Nomor 6 gampang loh. Nomor 5 yang susah. Nomor 5 itu sesuai yang ini kakak jelaskan dari sistem tertutup. Berarti berhubungan dengan hukum kekekalan massa. Tengok di situ. Massa zat yang direaksikan sesuai nggak dengan hasilnya? Kalau sesuai berarti dia sesuai dengan hukum kekekalan massa. Berarti dia di sistem tertutup. Kalau dia hasilnya nggak sesuai, berarti dia bukan di sistem tertutup. Berarti di sistem terbuka. Artinya kalau yang direaksikan hanya 5, B-nya 2, berarti dihasilkan harus 7. Tapi kalau yang direaksikan hanya 5, B2, tapi dihasilkan 6, berarti itu bukan Tertutup. tertutup. Ayo, kita ada kasih kata kunci. Oke, udah dapat. Udah dapet kali nggak? Apa ya? Coba berapa? Nomor 5 dulu. Oke kak. Tengok soalnya. CK katanya. Oke. Rika mereaksikan zat A yang bermassa 12 gram dengan zat B yang bermassa 10 gram. Pada akhir reaksi dihasilkan produk C dan reaktan habis bereaksi. Rika melakukan penimbangan pada zat C dan didapatkan hasilnya sebanyak 20 gram. Hal ini disebabkan karena berarti kan 12 dengan 10, seharusnya produknya itu 22 kan? Iya. Tapi ternyata dihasilkan 20. Berarti nggak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Artinya dia melakukan reaksinya bukan di dalam sistem tertutup, tapi di dalam sistem terbuka. Iya benar, jawaban Arif C Kak. Wow. Nah nomor 6. Lanjutnya.
Yes, kan kecuali kakak. Oke, reaksi eksoterm sesuai dengan pernyataan berikut ini kecumlai katanya ya. Oke, yang A, sistemnya menghasilkan panas. Yes, kami bisa merasakan panasnya hatinya di luar ini. Yang B, perubahan entalpinya bernilai negatif. Yes, that's right. Yang C, terjadi pembebasan energi. Iya, sistem melepaskan hal, berarti terjadi pembebasan energi. Entalpi sistem berkurang. Iya, karena kan dia membebaskan energi, berarti nilai entalpinya berkurang. Transfer panas dari lingkungan ke sistem. Jelas-jelas itu salah ya. Nomor 6 jawabannya E. Oke. Jadi untuk reaksi eksoterm dan endoterm sudah bisa membedakannya? Salah. Bisa, salah satunya apa? Harga dari perubahan entalpi. Kalau dia ekso kepada entalpinya negatif. Kalau dia endo positif. Oke, berarti reaksi ekso dengan reaksi endonya sudah kita bahas. Sampai sini any question? No. No smoking. Oke, kalau kayak gitu bolehlah kalian bersaling dulu ya. Udah. Udah. Kita foto-foto. Setelah itu nggak ditaruh catatan. Tidak. Malas.